Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang telah menciptakan makhluk, separuh di antaranya dituhankan kemudian oleh orang-orang yang tak berakal sehat. Segala puji, segala berkah yang Allah berikan kepada kita, pujian yang kita berikan kepada Allah mendatangkan berkah kepada kehidupan kita sebagai umat Islam. Salam serta taslim senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menghantarkan manusia dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah dimanapun sahabat berada, kembali saya menyapa di siang hari ini menjelang sore hari ini dengan tema yang tadi malam terkait dengan Roh Kudus yang adalah Tuhan bagi saudara kita Kristen. Ternyata kita mampu membuktikan kalau dia bukan Tuhan. Bahkan semalam ada dari Katolik yang sudah nyebrang ke Unitarian, lalu setelah dari Unitarian menyadari bahwa ya Islamlah agama yang hak. Semalam belum sempat bersyahadat dikarenakan identitas berupa KTP belum bisa diserahkan. Mudah-mudahan hari ini beliau bisa bergabung dengan kita di sini untuk mengikrarkan syahadatain, persaksian tiada Tuhan selain Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi, yang kemudian dituhankan oleh manusia-manusia lemah akal yang hanya mengedepankan doktrin dan dogma. Amin. Teman-teman non-muslim, silakan ajukan permintaan seperti biasa. Kita ulas tuntas tema kita, tentu dengan dalil, bukan kebencian atau apapun itu di luar daripada proses toleransi. Halo, selamat siang Bang. Selamat siang. Dari Kristen? Iya, dari Kristen Bang. Baik, saudara. Silakan buka kamera, kita diskusi. Silakan. Ini Bang, ini di luar dari konteks ya Bang. Di situ konteks kan Roh Kudus batal jadi Tuhan kan? Iya, benar sekali. Ya kan Bang? Dia. Kalian kan Iya, Muslim. gimana Bang? Jaringan saya apa jaringan teman kita ini yang nggak bagus? Oh, jaringanku. Iya. Jadi tanggapan siapa nih? Bang Juma bagaimana mengenai kiai yang mengasusila beberapa siswi itu tuh? Coba jelaskan. Itu iya. Seorang tokoh agama, apalagi Islam. Iya. Iya, nggak apa-apa. Apalagi melakukan sesuatu yang nista, melanggar agama, itu jelas adalah dosa besar dan tidak dibenarkan di dalam Islam. Karena di Islam jangankan melakukan pencabulan, mendekati aja haram hukumnya. La taqrabuz zina. Di Islam diajarkan jangan mendekati pencabulan, jangan mendekati perzinahan, apalagi melakukan. Jadi kalau ada orang berkedok agama melakukan pencabulan terhadap manusia, maka itu diderah dengan hukuman besar, dengan dosa besar yang hanya bisa diampuni dengan cara beliau harus dimaafkan oleh para korban dan bertaubatan nasuha. Tidak melakukan itu berarti dia masuk dalam neraka jahanam. Itu nggak boleh. Di Islam la taqrabuz zina, itu nggak boleh Bang. Haram hukumnya. Mendekatinya saja nggak boleh. Oke Bang, jadi sekali lagi itu ajaran Muslim atau ajaran Muhammad Bang? Itu nggak ada di Islam, kan udah aku bilang. Di Islam tidak ada ajaran dari Nabi Muhammad untuk melakukan mendekati aja dilarang. La taqrabuz zina.
jangan kau mendekati zina. Mendekatinya aja nggak boleh, apalagi melakukan. Berbeda di Bible. Di Bible memang ada perintah untuk berzina. Contoh di Hosea 4 nomor 14. Aku tidak akan menghukum anak-anakmu perempuan bila mana mereka berzina, dan aku tidak akan menghukum menantu-menantumu perempuan bila mana mereka bersundal. Itu di agama Kristen. Di dalam kitabnya yang diambil dari agama Yahudi itu jelas tuh. Di Hosea 4 nomor 14. Terus Paulus mengajarkan apa? Roma 5 nomor 20. Di mana banyak persinahan, di situ kasih karunia Tuhan melimpah-limpah. Makanya di barat, Kristen lebih dulu, di barat itu persinahan merajalela di sana. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Bahkan gereja-gereja mengkawinkan sesama jenis di dalam gereja. Cuman Kristen di Indonesia tidak terlalu mempertontonkan karena mereka malu. Karena dikelilingi oleh mayoritas makhluk beradab yaitu Islam. Jadi di Indonesia itu tak terlihat sih, meskipun ya pada kenyataannya di sekeliling kita lihat bagaimana pendeta, pastor, informasi-informasi di internet melakukan pencabulan terhadap jemaat dan seterusnya. Itu banyak, kalau mau ditunjukkan banyak kali pun. Jadi Kristen di Indonesia itu masih malu-malu. Seperti Kristen di Barat. Di Kristen Barat itu nggak ada batasan. Laki perempuan nggak ada batasan kalau di Barat. Coba Anda ke Bali hari ini. Orang yang berjalan seperti monyet tanpa busana itu tanya apa agamanya. Ke Bali. Ke Bali hari ini, Bang. Ke Bali hari ini, orang-orang, wanita, perempuan, laki-laki, pejantan, berjalan tanpa busana atau pakai celana sempak doang, tanya identitas agamanya. Pasti Kristen. Pasti Kristen. Di luar dari konteks, Bang. Ya ini sudah konteks itu. Itu masih di dalam konteks. Anda kan ingin mengatakan bahwa seakan-akan agama Islam itu mengajarkan. Tadi saya sudah menjelaskan, Anda arahkan kepada Nabi Muhammad atau Muslim. Padahal Al-Quran sudah melarang. Kan begitu. Sekarang di Indonesia ini dulu. Di Indonesia aja dulu. Di Indonesia tempat orang mandi telanjang di pantai itu di mana? Kan kita kenal di Bali. Siapa agama? Apa agama mereka? Islam. Bukan bosku. Kristen. Perbedaan, Bang. Sabar, Bang. Perbedaan Katolik dan Islam itu, kalau Islam nikah berulang kali itu diperbolehkan, ya kan? Tapi kalau Kristen, sekali seumur hidup, Bang. Tapi itu mana dalilnya? Sabar, Bang. Dalil ada dalilnya cukup sekali. Saya minta dalil. Ada dalilnya di Kristen cukup satu istri, ada. Silakan, saya tunggu dalilnya. Sabar, saya tanya dulu. Seperti apa yang terjadi di mana, Bang? Di pesantren mana itu yang Pak Ustadz itu? Oke, saya tonton dulu ya, Bang ya. Saya menonton di pesantren mana, kita tonton sama-sama. Itu di pesantren mana? Biar saya bisa tanggapi pesantrennya di mana. Sabar. Kalau nggak salah itu di Jawa mana gitu. Tunggu. Tunggu, Bang ya. Oh, ini dia. Ya, Polda Jawa Timur menangkap seorang pendeta setelah dilaporkan mencabuli anak di bawah umur yang merupakan jamaah gerejanya sendiri. Kasus pencabulan terbongkar setelah keluarga curiga karena korban menolak keberkatan pernikahan yang akan dilakukan pelaku. Pelaku diketahui mencabuli korban selama 6 tahun sejak korban berusia 10 tahun. 10 tahun dicabuli selama 6 tahun. Itu ajaran kayaknya ya. Ya, Bang ya. HL tak berkutik saat petugas Kan di Bible diajarkan, aku nggak akan menghukum anak perempuanmu ketika mereka berzina. Hosea 4:14. Berarti itu bukan ajaran sekitar kami, Bang. Itu ajaran 216.000 anak Oh, itu di Bible. telah menjadi korban kekerasan seksual di Gereja Katolik Prancis sejak 1950. Sekitar 216.000 anak dan remaja. 216.000 remaja. Kekerasan seksual di Gereja Katolik Prancis sejak 1950. Hal itu dinyatakan dalam laporan yang diterbitkan pada hari Selasa oleh Komisi Independen.
Selama 2,5 tahun, para ahli telah mewawancarai ribuan saksi dan korban. Pada saat yang sama, dokumen itu mencatat bahwa jika angka korban Nggak ada tahun-tahunan ajaran agama. Kolose 4:14. bekerja di gereja, Oh, maka berarti jumlah ajaran korban kami, bisa agama mencapai kalian, Bang. 330.000. Nggak ada. Tunjukkan. Ajaran kami itu Tunjukkan di dalam Islam ada. Aku Ya. tidak akan menghukum anak-anakmu jika berzina. Berbeda di Bible. Hosea 4:14. Aku tidak akan menghukum anak-anakmu ketika mereka berzina. Sekali lagi ajaran Yesus untuk mengasihi, bukan untuk Ajaran memperkosa. Ajaran Yesus, yes. Tapi ajaran Kristen tidak. Di Bolang, Mongondo, Sulawesi Dengar. Utara. Sebanyak 7 anak panti asuhan diduga dijadikan Udah. budak seks oleh seorang Kami ingin pendeta. tahu Pendeta apa jawaban berinisial Anda FB mengenai- merupakan pengasuh panti asuhan. Iya, itu tadi Gimana? itu saja. Apa jawaban Anda tentang ini? Acara LBH Manado. Apa jawaban Anda tentang ini? Via akun Facebook LBH Manado pada 29 Agustus lalu. Tak hanya pelecehan seksual, FP juga memperkerjakan anak-anak di bawah umur di panti asuhan secara paksa. Ada sekitar 46 anak yang namanya 46. terdaftar sebagai penghuni panti asuhan. 7 diantaranya mengalami pelecehan seksual dan sebagian besar pernah dipekerjakan secara paksa. Kekerasan seksual terjadi sejak tahun 2019, namun korban baru berani melapor tahun ini. Salah satu korban, Citra, menceritakan awalnya dia tidak berani melaporkan perbuatan bejat si pendeta. Namun, Pindah lagi. Para pendeta Prancis telah melakukan pelecehan seksual terhadap lebih dari 200.000 anak. 200.000 pelecehan seksual. Bang, Data itu menunjukkan Apa tanggapan Anda? Tanggapan Anda apa? Jangan- Menurut hasil gini, Tanggapan- maksudnya Katolik sudah Tanggapan kita apa? jangan Apa tanggapan Anda? di luar dari daerah ini. Nggak bisa Tanggapi dong. dulu dunia Konoha, Bang. Kan agamanya sama. 200.000, 300.000. Iya, Ini rata-rata lagi. di Konoha itu kalian lah, Bang. Yang ditangkap Ah. polisi karena Ada, Bang, jawaban dan itu. pelaku melarikan diri. 2 hari Iya. penjara pemuka agama ini ditangkap. Karena ajaran kami itu mengasihi. Gimana? Kalau ajaran kalian itu mencabuli, Ini ya. telah lebih dari 2 kali memperkosa korban. Iya, serius, Bang. Parah. Lingkungan gereja. Malu kau kan? Malu kau. Masih mau datang. Aku sampai hafal nanti nih teman-teman. Seksual di gereja Katolik menghadapi tembok tebal. Ia lebih sering jadi rahasia umum. Bila ada upaya menyelidiki kasus ini, respon yang diterima adalah penyangkalan. Budaya bungkam dan kerahasiaan telah melindungi predator seksual. Lu tinggal di Indonesia, Korban harus mayoritas membuktikan Islam. bertahun-tahun. 88 menjemput yang 87 diterbitkan paroki Katolik persen jumlah Islam di Gereja Maria Indonesia. Bunda Karmel Kalian cuma 3%, 6% terbagi-bagi lagi. Gereja Indonesia. Laporan itu mengutip sebuah Bandingkan diskusi kasus yang ada. yang menyebut sedikitnya ada 56 korban pelecehan seksual. Aduh. Terdiri 21 korban dari kalangan seminaris dan frater, 20 suster dan 15 korban non-religius. Pelakunya 33 imam dan 23 bukan imam. Namun, bukannya mengusut lebih serius lagi, data itu disangkal oleh Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Kardinal Ignatius Suharyo, yang juga Uskup Agung Jakarta. Kardinal Suharyo bahkan berkata, orang yang menyebar data itu sudah tertunduk-tunduk minta maaf. Ketika ia ditanya oleh wartawan dalam jumpa pers tahunan Natal 2019 di Katedral Jakarta. Kolaborasi Tirto dan Jakarta Post menerima sejumlah laporan dari korban kekerasan seksual di gereja Katolik. Para korban menghadapi tembok tebal gereja Katolik. Pengaduan kasus mereka ditutup-tutupi, dirahasiakan, dan disangkal. Sementara para pastor dituduh duduk tenang di singgasana klerus dengan segala privilege-nya. Bagaimana penelusuran kami? Ini catatan selengkapnya.
Ada onde-onde kah? Data korban kekerasan seksual yang dikutip Warta Minggu berasal dari paparan Romo Yosep Kristanto, Sekretaris Komisi Seminari KWI. Kristanto berkata, data yang ia paparkan adalah fenomena gunung es. Artinya, jumlah kasus sebenarnya bisa lebih banyak. Ia menegaskan, data yang ia paparkan sebagai yang pertama di Indonesia. Kardinal Suharyo menanggapi antaranya 5 pastor untuk memverifikasi kisah 3 korban. Antaranya 5 pastor untuk memverifikasi kisah 3 korban. 2 mengaku tak tahu, 1 tidak mengkonfirmasi secara detail, dan 2 lainnya tidak pernah membalas pesan kami. Siska, bukan nama sebenarnya, mengisahkan kepada kami, saat ia berusia 11 tahun, seorang imam pernah meraba-rabanya. Sewaktu ia melakukan pengakuan dosa di Sekolah Katolik Sang Timur, Jakarta. Pengakuan dosa. Ibu Siska sempat melapor, tapi tak pernah mendengar kelanjutan kasus pelecehan itu. Kawan Siska bernama Ellen, juga bukan nama sebenarnya, bercerita pada kami, pastor yang sama melecehkannya. Setelah kami merilis seri laporan perdana, sejumlah alumni di sekolah itu menghubungi kami. Mereka dilecehkan oleh pastor yang sama. Kami juga menerima testimoni dari Agustinus, bukan nama sebenarnya, yang mengisahkan dia dilecehkan oleh Bruder di sekolah seminari. Agustinus dilecehkan, brother. Laki-laki nih melecehkan laki-laki. Kawan sebaya Biadab. selepas lulus. Dimas, bukan nama sebenarnya, adalah satu dari 20-an korban kejahatan seksual oleh Syahril Parlindungan Marbun. 20-an? Laki-laki? Gereja Santo Herculanus Depok. Dimas berani buka suara setelah salah satu orang tua korban melaporkan kasus tersebut ke polisi. Oh my God. Tantangan berbeda dihadapi Dea, bukan nama sebenarnya. Penyintas perempuan dewasa. Pelakunya adalah seorang Romo berinisial M dari Gereja Katolik Aloysius Gonzaga, Paroki Cijantung, Jakarta Timur. Romo M memanipulasi Dea untuk melakukan hubungan seksual dengan janji akan menikahinya. Kasus Dea diketahui pejabat gereja. Dea dan keluarganya menuntut tanggung jawab Romo M. Jumlah Romo malah Gantian. gantian. Praktik mutasi Romo bermasalah, bak lagu lama. Gereja Katolik melakukannya sebagai jalan keluar. Contohnya menggelapkan uang gereja untuk membiayai operasi gelapnya. Hubertus dipindahkan ke Bandung pada 2017. Ia masih bergelar uskup dan tak ada sanksi yang tegas. Orang awam yang memprotes perilaku gereja yang biasa memindah-mindahkan pastor bermasalah justru menghadapi pidana. Ini terjadi terhadap novelis Felix Kennedy di Nusa Tenggara Timur. Paus Fransiskus telah mendesak gereja Katolik di seluruh dunia membongkar budaya bungkam kerahasiaan atas kasus-kasus kekerasan seksual. Melalui moto program Vos Estis Lux Mundi atau kamu adalah terang dunia, Paus mewajibkan setiap keuskupan di dunia mendirikan sistem terbuka, stabil, dan mudah diakses untuk penyerahan laporan-laporan tentang pelecehan seksual oleh para klerus dan religius, penggunaan pornografi anak, dan tindakan penyembunyian pelecehan itu. Tenggatnya Juni 2020, Romo Suno Hardianta dari Serikat Yesus yang ditunjuk Kardinal Suharyo untuk menjawab upaya konfirmasi kami, berkata gereja tak tinggal diam atas kasus-kasus kekerasan seksual. Ia berkata, gereja tengah menyiapkan protokol perlindungan terhadap anak-anak dan orang dewasa rentan. Meski demikian, belum memiliki sistem terpadu sesuai standar Vatikan. Sementara untuk kasus yang melibatkan perempuan dewasa, Romo menilainya sebagai masalah kode etik para klerus, sehingga perlu diatur secara terpisah, terutama terkait relasi kuasa. Romo John Mansford Pryor, seorang dosen teologi dan pamong khalwat
selama 40 tahun menilai gereja punya banyak pekerjaan rumah untuk mengatasi kekerasan seksual. Ia berkata, pelecehan seksual oleh pastor tertasbih sangat umum di hampir semua keuskupan Indonesia. Dan dulu banyak uskup memindahkan pastor bermasalah ke keuskupan lain. Salah satu cara mengurangi kasus adalah membongkarnya, buka promo pria. Ia mengkritisi reaksi gereja yang baru merespon jika sudah ada kasus kekerasan seksual terbongkar. Ia berkata, budaya menutup-nutupi kasus demi menjaga nama baik gereja justru hanya akan memperpanjang skandal. Jika telah sampai di titik itu, barulah gereja betul-betul menjadi trending, terutama bagi para penyintas. Juga dilecehkan oleh pelaku sampai 7 kali. Kemaluan pelaku ditempelkan sama anak saya, kemudian anak saya diambil. Betul-betul. Anak-anak Tuhan katanya. Anak-anak Tuhan katanya. Lagi pencabulan dan perkosaan di lingkungan rumah ibadah. Kali ini saudara terjadi di lingkungan gereja di Kabupaten Alor, NTT. 14 anak menjadi korban pencabulan seorang calon pendeta. SAS, 35 tahun. Hanya bisa berjalan menunduk saat digelandang petugas menuju Polres Alor. Wajahnya mungkin tertutup masker dan tudung kepala. Si bejatnya mencabuli 14 anak dan remaja kini sudah tak lagi dapat ditutupi. Dari belasan korban, 10 diantaranya masih di bawah umur. Bejatnya lagi, perbuatan pelaku yang berstatus vikaris atau calon pendeta juga dilakukannya di ruang ibadah. Itu memang vikaris dari Sinode Gemit. Dalam masa vikariatnya ternyata dia melakukan perbuatan yang sebenarnya mencemarkan gereja, tetapi juga masa depan anak-anak telah menjadi rusak dan akan segera diproses untuk dia diberhentikan. Penyelidikan polisi, pelaku merekam video saat melakukan perkosaan. Luar biasa. Mengancam korban. Dilakukan selama 1 tahun. Namun baru terbongkar setelah korban melapor pada awal bulan September. Betul-betul lah ini. Katanya anak-anak Tuhan. Sebab meski pelaku ditangkap Polres Metro Depok pada 14 September 2019, ia bebas 3 bulan setelahnya. Angelo kemudian dikabarkan membuka panti asuhan baru dan mulai merekrut anak-anak lagi. Muncul kecemasan bahwa kasus serupa akan terulang. Sementara itu, para korban belum mendapatkan keadilan. Siapa itu Bruder Angelo? Mana ia mengecoh gereja dan negara? Begini penelusuran kami. Nama asli Bruder Angelo adalah Lukas. Halo, selamat sore. Ia kembali ke wilayah Selamat sore, Bang Andre. oleh kongregasinya Blessed Sacrament. Bluetooth disconnected. Selamat sore. Halo. Halo, semangat sore. Mohon yang tidak mau diskusi jangan dinaikkan.
Silakan. Non-muslim naik, ini ada tema. Gak usah bahas yang lain, nanti kalian malu. Kalau umat Islam ada yang melakukan seperti itu melanggar Al-Quran. Tetapi di dalam agama Anda kan ada ajarannya tuh. Seperti dalam Hosea 4 nomor 14 itu, Amsal 7. Ya kan ya? Kan udah banyak tuh, kita sudah buktikan kan ya. Jadi nggak usah lagi bawa-bawa yang kayak gitu, karena itu oknum, itu tidak mewakili agama. Itu nggak mewakili agama. Kalau Anda ngotot ingin membahas itu, ya kita buka-bukaan. Kitab mana yang melegalkan perzinahan? Kan bisa kita buka. Ya, malah oknum-oknum. Waalaikum. Di dalam Bible itu kan jelas tuh, ada seorang bapak yang diperkaos sama anak gadisnya sendiri. Ada orang mandi, istrinya orang diintip, lalu diingini, lalu dipaksa untuk melakukan persetubuhan. Jadi jangan kamu membahas itu, akan membuka aib agamamu sendiri gitu loh. Itu yang Anda harus pahami. Jangan sok paten, jangan sok cantik, merasa suci gitu. Ya. Suara saya kecil ya, teman-teman ya. Silakan saudara non-muslim, fokus ke tema. Jangan buka aib agama. Gak usah. Silakan. Ajukan permintaan, tema kita bahas tentang Roh Kudus. Roh Kudus si burung merpati gagal jadi Tuhan. Silakan ajukan permintaan. Ada noise enggak teman-teman? Silakan naik ulang. Teman-teman non-muslim ajukan permintaan, naik lagi. Aku turunkan AC dulu ya. Halo, silakan naik lagi kembali teman-teman non-muslim. Tidak usah sok paten, kita tahu kok bagaimana agamamu ini. Gak usah sok cantik, gak usah bahas yang lain. Fokus saja ke tema. Bagaimana Anda bisa membuktikan si burung merpati ini adalah Tuhan? Ayo, tidak ada dalil kan? Tadi malam ada teman kalian datang menyajikan dalil yang tidak nyambung tapi. Nah sekarang masih ada kesempatan tuh, naik ke atas ini, jelaskan kepada kami bagaimana ke kami. Di saat amanat agung menjelaskan bahwa pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh orang menjadi murid, seluruh bangsa menjadi murid. Muridnya siapa? Muridnya makhluk yang keluar dari kubur, yang kemarin itu nggak ada satupun Kristen yang mampu membuktikan siapa yang ada di dalam Matius 28 ini.
Ya toh? Nah sekarang kita turunkan levelnya, materinya dengan membahas tentang Roh Kudus. Benar enggak Roh Kudus itu Tuhan? Mana dalilnya? Ternyata tidak ada satupun di antara kalian yang mampu membuktikan ketuhanan Roh Kudus. Jadi apanya ini yang kalian ingin jual gitu loh? Mau disiksa lagi nih rupanya. Datang lagi mau disiksa. Jadi dirimu mau siksa saya? Iya dong, kan setiap pertemuan kamu disiksa jadinya. Oh iya, karena modalmu hanya mute dan kick. Itu aja. Setiap pertemuan kick, ada pernah kau dikasih bernapas. Kick, mute, kick. Salah Ya sendiri. itu modalmu. Salah sendiri, saya suruh beragama-agama yang tidak beres, agama yang tidak selesai. Oke, baik. Agama yang tidak ada aturannya. Silakan Anda bahas. Tidak masalah. Roh Kudus bagaimana ceritanya bisa jadi Tuhan? Mana dalilnya? Oke. Saya jelaskan ya bro ya. Sama Dalil seperti dulu, kita. dalil dulu. Iya, sebentar. Dalil dulu. Ya. Dalil dulu baru penjelasan. Menurut kamu Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu adalah Jibril. Sejak Roh Kudus kapan adalah Roh Kudus itu jadi Gabriel? Ya, di Al-Quran saya begitu. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Itu di Al-Quran saya. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Itu adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah Jibril itu sendiri. Jelas itu. Itu dalam Quran. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Qul man kana aduwwan li Jibril. Jadi Roh Kudus itu Jibril. Begitu juga di dalam kitabmu. Sebenarnya Roh. Ya, jangan kamu membantah apa yang ada dalam Al-Quran. Sekiranya kamu sendiri tak mampu mempertanggungjawabkan dalam imanmu. Mana dalilnya? Kalau saya kan jelas. Kan baru datang abad ke-7. Enggak ada urusan. Kan Anda bertanya ke saya, berarti saya harus melandaskan kitabku. Kitabku mengatakan bahwasanya Jibril adalah Roh Kudus, itu kitabku. Nah sekarang kau buktikan kepada saya kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan. Silakan. Buktikan ke saya kalau di kitabmu Roh Kudus itu Tuhan. Kasih dalil. Jangan cuma bisa nangis. Dalil. Mana dalilnya? Ayo. Terus dalilmu mana? Dalilmu mana? Adalah Tuhan. Ya, dalil Tuhan. Sebentar sampai aja. Dalil ini Alkitab Roh Kudus. saya. Sebentar, ini Alkitab. Di mana? Di mana dalilnya Roh Kudus adalah Tuhan? Mana? Tunjukkan ke saya. Oke, boleh saya bicara. Boleh saya bicara tanpa kamu intervensi. Oke, boleh. Saya cuma bertanya, bukan intervensi, cuma bertanya dan minta dalil. Kamu kan nggak bisa maksa saya bahwa saya harus ngikutin apa yang tertulis di kitabmu. Kalau saya cuma minta dalil dasar burung merpati. Silakan kamu percaya itu. Dalil. Oke. Harus ada dalil dong. Sebentar. Anda melantik burung merpati jadi Tuhan, dalilnya mana? Ya. Kan begitu. Karena apa? Karena kalian ini kan nggak memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab. Alkitab itu ditulis itu banyak yang berupa perumpamaan. Perumpamaan. Saya nggak minta perumpamaan. Saya minta dalilnya Roh Kudus itu Tuhan. Jadi banyak simbol-simbol yang tertulis di dalam banyak Alkitab. Banyak Makanya simbol. jangan memakai dan memaksakan otakmu yang dangkal itu. Ya, terus bagaimana caranya kau bisa mengajarkan saya? Bagaimana caranya saudara mengajarkan saya kalau burung merpati itu Tuhan? Coba. Oke, boleh kamu diam sebentar? Iya, silakan. Saya tunggu dalil. Boleh kamu diam? Oke, baik.
Sama seperti kita manusia itu punya roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh ini hakikatnya manusia. Sama juga Saya dengan minta Tuhan. dalil. Jangan kau pakai jurus gereja sama aku, nggak mempan. Nggak mempan jurus gereja penipuan, nggak mempan sama aku, nggak mempan. Aku tuh manusia, makhluk berakal, aku Islam. Bisanya Islam mute kan? kudu wajib Bisanya mute berakal. aja kan? Yang ku Bisanya mute minta kan? dalil, yang ku minta dalil Bisanya mute. Roh Kudus Tuhan, dalil, bukan congor. Kalau Ini bukan kamu gereja. berani, jangan mute saya dan jangan kick saya. Saudara pendeta kan, saya minta dalilnya di mana Roh Kudus itu Tuhan. Pendeta kok blow on sih? Pendeta Saya akan apaan Anda tantang ini? kalian semua, ya, guru-guru Gak usah palsu, tantang-tantang mulut besar, ya, mulut besar. mencuri. Kita cuma minta dalilnya di mana Roh Kudus itu Tuhan. Mana Ilmumu dalilnya? hanya kick dan mute aja cuma. Makanya saya minta dalil, pendeta blow Ilmumu kick on. dan mute aja. Saya minta dalilnya mana Roh Kudus itu Tuhan. Mana? Oke, baik, saya tanya Anda. Kok bertanya? Anda punya roh nggak? Iya, Anda punya roh nggak? Jangan kau pakai jurus jualan Anda tempe punya di roh pinggir nggak? jalan, tempe Anda basi. punya roh jangan. nggak? Saya Anda punya roh tanya nggak? di mana dalilnya Anda punya roh nggak? Roh Anda Kudus punya roh itu nggak? Tuhan. Anda Di punya mana roh nggak? dalilnya Roh Kudus itu Tuhan? Ternyata Islam Dalil. modalnya mute kick, kick mute.